Part 255. Mengalir apa adanya. Ini adalah sayur kesukaan Jack. Bayam jagung. Dan, ini adalah ikan kesukaannya, gurame bakar. Kalian harus makan banyak biar kuat dan sehat terus sampai acara pernikahan kalian nanti. Ucap Leona penuh sukacita. Tapi tidak dengan dokter muda itu yang tampak masyghul mendengarnya. Carol menatap Jack dengan tajam sambil sesekali bibirnya merengut kesal. Pria yang ditatap pun menatap balik dengan tersenyum geli karena melihat ekspresi yang ditampilkan sang dokter cantik. Kalian sudah berapa lama berpacaran? Tiba-tiba Leona bertanya sambil menyuap sesendok sayur ke mulutnya. Jack melihat mominya mulai makan dengan lahap, terbit senyum di wajah tampannya. Carol yang melihat Jack tersenyum, menghela napasnya pelan. Haruskah aku memainkan akting ini, pikirnya. Cukup lama Mom. Carol sangat sibuk di rumah sakit jadi tidak sempat mampir ke rumah kita. Jawab Jack dengan bibir menyesap bayam namun matanya melihat ke arah Carol yang sedang menundukkan wajahnya dengan tampilan sendu. Nak Carol, orang tuanya di mana? Kapan-kapan diundang ke rumah ya? Leona menatap calon menantunya dengan pandangan penuh sukacita. Hehe, saya tidak tahu di mana orang tua saya berada. Saya dibesarkan di panti asuhan. Carol tersenyum ceria namun dua orang yang ada di hadapannya tahu kalau dia hanya sedang memaksakan tersenyum. Leona berdiri dan tiba-tiba memeluk Carol dari belakang. Segeralah menjadi menantuku. Aku akan menjadi momimu untuk selamanya. Leona berkata dengan penuh kelembutan seorang ibu yang sudah lama diidamkan Carol. Tapi Nyonya. Jangan panggil Nyonya. Panggil Momi. Leona mengkoreksi cara Carol memanggil dirinya. Jack tersenyum dikulum melihat kekikukan perempuan yang baru dikenalnya itu tapi sudah bisa menjerat hatinya. Momi, apakah tidak terlalu buru-buru? Memangnya Momi percaya saya perempuan baik-baik? Bagaimana kalau saya perempuan matre dan suka menguras harta lelaki? Jawab Carol lebih lancar. Jack terkekeh mendengarnya. Momi tahu pilihan Jack tidak akan salah. Dari wajah dan matamu Momi tahu kamu perempuan baik-baik. Ayolah. Segera menikah kurang dari sebulan. Momi sudah tidak sabar untuk menimang cucu. Uhuk, Jack yang sedang menikmati lauk kesukaannya sambil mendengarkan obrolan dua wanita di hadapannya, mendadak terbatuk-batuk. Dia pun segera menenggak minuman yang ada di sebelah kanannya. Momi, itu terlalu cepat. Jawab Jack sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah habiskan makanannya dulu, baru dilanjutkan ngobrolnya. Aku duluan mau ke kamar. Jack mengelap mulutnya dengan tisu dan meletakkannya di atas meja. Pria itu pun berjalan menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Hufet, Momi ada-ada saja. Pacaran juga belum, rencananya menikah pura-pura, dan kini disuruh cepat punya anak. Lihat saja, pasti aku dikasih suntik mati nanti sama dokter itu. Jack berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Semuanya di luar dugaan. Awalnya dia hanya ingin memperkenalkan Carol sebagai pacarnya agar mominya bisa ceria kembali. Tapi ternyata malah di luar ekspektasinya. Sementara itu di meja makan, interaksi Leona dan Carol semakin hangat. Leona senang memiliki teman berbicara sehingga tanpa disadarinya makanan yang ada di hadapannya habis tak bersisa. Carol pun senang berbicara dengan Leona karena banyak petua hidup dan nasihat-nasihat yang sangat dia rindukan karena tidak ada yang pernah berkata itu padanya. Oleh karena itu, dia menjadi wanita yang mandiri dan tegas karena yang selama ini diajarinya di panti asuhan adalah mandiri agar kelak tidak merepotkan orang lain. Setelah acara makan pagi dan Jack pun sudah turun dari kamarnya, Leona meminta Carol untuk beristirahat di rumahnya sampai nanti kembali bertugas beberapa jam kemudian. Tidak usah Nyonya Momi, aku harus pulang dulu karena ada beberapa hal yang ingin aku kerjakan di rumah. Lain kali aku kesini lagi. Jawab Carol sambil tersenyum cerah. Benarkah begitu? Baiklah. Sering-seringlah main kemari. Momi yang akan mengatur desainer gaun pengantin untuk kalian. Nanti kalian tinggal datang saja untuk memutuskan mana yang ingin dipakai. Ujar Leona dengan hati berbunga-bunga. Hehehe, matilah kau Jack. Ucap Carol sambil meringis ke pria yang berdiri di sebelahnya. Jack yang mendengar suara mengancam di balik senyuman itu menatap Carol sambil tersenyum ambigu. Kalau begitu, saya permisi dulu Momi. Terima kasih banyak sudah menjamu saya sarapan dan lain-lain. Momi lekas sehat dan banyak makan biar semangat terus. Oke, jawab Carol sambil mengepalkan satu tangannya dan menarik ke bawah. Semangat, balas Leona tidak kalah serunya.
Jack tertawa melihat mominya sudah tidak murung lagi seperti beberapa bulan sebelumnya. Kedua anak manusia itu pun berjalan menuju mobil untuk mengantarkan pulang sang dokter ke rumahnya. Baru sampai di dalam mobil dan belum menghidupkan mesin mobil, Carol tiba-tiba mencekek leher Jack dan berkata kesal. Part 256. Singa betina yang sedang berdiri surainya. Berikan aku kesempatan. Aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tidak semua pria sama. Kita jalani 1 bulan ini jalan dulu. Aku akan bilang ke Momi tentang tanggal pernikahannya untuk diundur. Jack menggenggam tangan dokter muda di hadapannya. Aku tidak tahu, aku mau pulang dulu. Beri aku waktu untuk berpikir. Carol memalingkan wajahnya ke samping dan menutup setengah wajahnya dengan telapak tangan kirinya. Baiklah, pasang sabuk pengamanmu dulu. Jack menarik tali yang berada di ujung pinggir atas kepala Carol dan menariknya ke pengait di sebelah kanannya hingga terdengar bunyi klik. Carol kaget Jack sudah memasangkan seat belt untuknya tiba-tiba. Pria dengan warna rambut coklat itu pun segera menghidupkan mesin mobil dan melajukan meninggalkan kediaman keluarga Smith. Suasana di meja makan mendadak sepi tidak seperti biasanya. Pria yang selalu mesum dan menggoda sang istri, kini hanya bisa mencuri-curi pandang ke sang istri yang duduk di sebelah kanannya yang masih konsisten dengan wajah datar tanpa ekspresi. Berkali-kali sang suami menghela napas untuk melonggarkan sesak di dada namun sang istri seperti tidak menganggap ada kehadirannya. Dia terus menikmati makan malamnya dengan tenang. Sayang, aku sudah kenyang. Dian langsung berdiri dan meninggalkan sang suami yang bengong tidak tahu harus berbuat apa. Sejak mereka sampai rumah tadi pagi menjelang siang, sampai malam begini, istrinya sama sekali tidak mau berbicara dan melihat dirinya. Perempuan hamil itu konsisten menghindari dirinya setiap saat. Kalau Dev memanggil namanya agak keras, Dian akan menatap tajam wajahnya dengan mata melotot bengis. Kalau sudah begitu, Dev memilih untuk diam dan tidak jadi berkata apa-apa. Tapi, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Semua memang salahnya. Gara-gara perempuan dari masa lalunya, kini masa kini dan masa depannya terancam. Dev pun memutuskan untuk berbicara dengan Dian apapun yang terjadi. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam berumah tangga. Sayang, kamu sudah cukup lama mengabaikan aku. Aku suamimu tidak bisa dibeginikan terus-menerus. Dalam sebuah rumah tangga itu harus membangun saling percaya satu sama lain. Dev menghafalkan beberapa kalimat sebelum menaiki anak tangga menuju kamar singa betina yang sedang berdiri surainya. Benar-benar, aku pasti bisa. Mana mungkin seorang Dev Kingston yang ditakuti banyak lawan dan digilai banyak wanita bisa kalah hanya dengan satu perempuan bertubuh langsing, dada besar, mata memikat, dan senyum menggoda. Ah, Tuhan, tolong aku. Pria itu menjatuhkan kepalanya ke atas meja makan. Setelah menghela napas 3 kali, Dev akhirnya memutuskan untuk membujuk sang istri apapun yang akan terjadi nanti. Dev membuka pintu perlahan. Didapati sang istri sedang duduk selonjoran di atas kasur sambil memainkan HP-nya. Sungguh, seumur hidup baru kali ini Dev merasakan getaran dak-dikduk jantung tidak beraturan. Dia pernah berbuat kesalahan sebelumnya yang menyebabkan istrinya keguguran. Kali ini Tuhan memberikannya kesempatan kedua dan lagi-lagi setelah berita kehamilan dia dikasih ujian lagi. Dev pun harus menghempaskan keegoisannya demi istri dan anak yang dikandungnya. Sayang, kamu harus dengar penjelasanku. Aku dan dia tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah, dia yang memaksaku dan aku sudah berusaha menolaknya tapi dia benar-benar di luar kendali. Dev duduk di tepi kasur di dekat lutut sang istri. Pria itu bisa melihat istrinya menatap wajahnya dengan memicingkan mata. Apa dia lebih cantik dariku? Mendengar suara Dian, bagaikan air dingin yang menyiram bara api dalam hatinya. Nyes, segar. Dev pun tersenyum senang sehingga menampakkan barisan gigi putihnya. Tentu saja tidak. Kamu adalah wanita paling cantik, paling seksi, dan paling segalanya untuk aku. Dev menggenggam tangan istrinya penuh sukacita. Dev, apa kamu percaya padaku? Sorot mata tajam dengan wajah datar yang ditunjukkan Dian, membuat Dev mengernyitkan alis. Maksud kamu apa? Kamu ingin aku mempercayaimu tapi apa kamu pernah percaya padaku? Kemanapun aku pergi, kamu selalu meminta orang menemaniku, ada pelacak di ponselku,
aku harus memberitahu aku sudah sampai di mana, dan dengan siapa. Bahkan saat kamu dan perempuan itu sedang bergumul pun aku harus percaya padamu. Sekarang aku tanya lagi, apakah kamu pernah percaya padaku? Dian berkata dengan suara teratur, pelan, dan menstabilkan emosinya agar tidak meletup-letup. Dev, pria yang mendapat banyak pertanyaan itu, hanya bisa diam. Aku bukannya tidak percaya padamu. Aku hanya takut kehilanganmu. Karena dalam hidupku, aku hanya memiliki kamu. Aku tidak memiliki keluarga dan siapapun yang aku khawatirkan. Aku senang memiliki rasa bisa mengkhawatirkan kamu walau kamu mungkin tidak peduli apakah aku sedih, sakit, atau dalam keadaan tidak baik. Jawab Dev sambil tersenyum getir. Sudahlah, kamu istirahat saja. Yang bisa aku katakan padamu, dia bukan siapa-siapaku dan tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi permaisuri di hatiku selain kamu. Dan, kalau kamu tidak ingin mendapatkan pengawalan kemana-mana dan ponselmu tidak dilacak, mulai besok aku tidak akan melakukan itu lagi. Kamu bebas melakukan apapun sesuai keinginanmu. Dev bangkit dan hendak meninggalkan Dian yang masih diam tidak bergerak. Namun, tiba-tiba tangannya ditahan. Dev, aku percaya padamu, kamu pasti tidak akan mengkhianatiku. Aku sudah lupakan masa lalumu. Tapi, berjanjilah untuk tidak memberikan lampu hijau untuk semua perempuan. Karena kami kaum perempuan, baru dikasih senyuman saja kami sudah meleleh. Dian bangun dan memeluk tubuh suaminya dari belakang. Kamu sudah memaafkan aku. Dev menggenggam tangan sang istri dan memutar tubuhnya. Jarak tinggi mereka yang berbeda 20 cm membuat Dian mendongakkan kepala sekedar untuk melihat senyuman di wajah sang suami. Tapi kamu jangan berbuat macam-macam lagi. Jawab Dian. Iya, aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan semua betina mendekatiku. Kalau tidak, singa betina di depanku akan berdiri surainya dan membuatku tidur di luar. Jawab Dev sambil mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V di depan dadanya. Dian terkekeh melihatnya. Mereka pun berpelukan kembali dan satu masalah telah diselesaikan kurang dari 24 jam. Maafkan aku ya, Dev memeluk Dian penuh mesra. Iya, aku juga minta maaf telah mendiamkanmu seharian ini. Jawab Dian kembali dengan wajah menempel di dada bidang sang suami yang terbungkus kaos santai pas di badan. Part 257. Hari ini apa jadwalmu, sayang? Darren yang sudah rapi dengan setelan jas serba hitamnya, sedang menikmati roti panggang dengan isian sayur dan potongan daging di tengahnya. Sarapan ala Darren sejak dulu yang hampir jarang mendapati nasi di sarapannya. Tidak kemana-mana. Hari ini aku ingin di rumah saja sambil olahraga atau bercocok tanam. Jawab Kalista sambil menyesap sup yang tidak bosan-bosannya dinikmati pagi, siang, sore, malam. Bagus kalau begitu. Aku pergi sekarang. Ada meeting jam 10 pagi ini. Sayang, Dedi berangkat kerja dulu ya. Baik-baik di rumah bersama Momi. Darren mengecup perut sang istri yang pagi ini mengenakan gaun terusan sederhana lengan pendek sepanjang lutut. Kalista mengusap lembut rambut sang suami yang mulai terlihat panjang. Hati-hati di jalan ya Dedi, cari uang yang banyak buat Momi dan Babis. Ucap Kalista menirukan suara anak kecil. Darren pun terkekeh mendengarnya. Akhir-akhir ini istrinya sering menirukan suara anak kecil jika Darren sedang berbicara dengan bayi mereka di dalam perutnya. Sepeninggal Darren ke kantor, Kalista segera menuju tempat ternyaman kedua di rumah ini selain kamar tidurnya, yaitu teras samping. Di sini Darren membuatkan spot outdoor khusus untuk istri tercinta berupa taman sejuk dengan atap rindang di atasnya dan bunga-bungaan semakin mempercantik suasana. Kalista pagi ini membawa laptopnya dari kamar berpindah tempat menuju teras. Angin yang sepoi-sepoi membuat ibu hamil itu malah mengantuk setelah sarapan. Aduh gawat ini kalau pagi-pagi tidur. Bu Hera, apa lihat tidak akan kembali lagi? Hera yang setia berada di sisinya, tersenyum mendengar pertanyaan nyonya majikannya. Saya kurang tahu, nyonya. Terakhir bertemu waktu di rumah sakit di puncak tapi saya tidak berkesempatan untuk berbicara dengannya. Jawab Hera. Setelah mereka berpisah di mal waktu itu, Liha tidak menghubunginya lagi. Bahkan saat bertemu di puncak pun, Hera baru tahu kalau ternyata perawat nyonya majikannya itu sudah menikah. Dan, suaminya tampak sangat protektif padanya sehingga kemanapun Liha pergi, pasti suaminya berada di sisinya. Iya ya, apa aku telepon dia saja ya? Ujar Kalista. Tapi aku tidak punya nomor HP-nya.
Kona aku tanya Darren. Ucapnya lagi menimpali omongannya sendiri. Kalista pun memencet nomor telepon sang suami yang diyakininya masih di dalam perjalanan menuju kantor. Iya sayang. Darren langsung memencet tombol hijau begitu melihat nama penelponnya adalah My Kids Mommy. Darren, kamu punya nomor telepon Louis kan? Aku boleh minta? Tanya Kalista. Pria dengan mata hijau yang sedang mengetik email ke salah satu kliennya, mendadak menghentikan jarinya menari di papan huruf dan angka. Ada apa kamu mencari Louis? Darren mengernyitkan alisnya. Aku mau tanya nomor telepon Liha. Aku ingin bicara padanya. Jawab Kalista dengan suara lembutnya. Oh, sayang sekali mereka tidak dapat dihubungi hingga 1 minggu ke depan. Jawab Darren. Memangnya kenapa? Apa merek sedang pergi? Tanya Kalista penasaran. Tepat sekali. Kemana? Mereka sedang bulan madu ke Maldives selama 2 minggu. Dan, minggu depan baru kembali ke Indonesia. Jawab Darren menjawab sejelas-jelasnya. Bulan madu. Wow, enak sekali. Semoga sepulang mereka dari bulan madu, mereka langsung dikasih momongan, amin. Jawab Kalista. Amin. Darren ikut mengaminin. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati di jalan ya. Bye, bye. Darren melihat layar ponsel yang dimatikan sambungan teleponnya oleh sang istri. Dia sedang bulan madu. Bu, Hufet, aku kesepian. Kalista menggoyang-goyangkan kedua kakinya di atas gazebo. Namun, tiba-tiba wajahnya berseri kembali seolah-olah mendapatkan ide baru. Dia pun memencet telepon dan menelpon seseorang lainnya. Selama beberapa lama, tidak juga dijawab. Hingga akhirnya panggilan yang dia lakukan pun akhirnya diterima oleh seseorang di sana. Halo, GGGH. Dian, kamu masih tidur? Kalista meringis mendengar desahan Dian yang sepertinya masih pulas di atas kasur. Kalista, oh sudah jam berapa ini? Kalista membayangkan temannya itu sedang mengucek-ngucek matanya dan mencari arloji atau ponsel untuk melihat waktu. Maaf mengganggu kalau kamu masih tidur. Nanti aku telepon lagi ya. Jawab Kalista. Tidak apa-apa. Aku saja yang kesiangan. Ah Dev, singkirkan tanganmu dulu. Dadaku sesak. Kalista semakin tidak enak hati hingga akhirnya dia pun mematikan ponsel lalu mengirimkan pesan. Maaf mengganggu waktu tidurmu. Kalau kamu tidak sibuk, main ke rumahku mau tidak? Balas ya kalau sudah mandi dan sarapan. Love, Kalista. Pesan yang diterima dari Kalista membuat Dian tersenyum. Matanya masih belum terbuka sempurna, tubuhnya pun masih polos tanpa sehelai benang pun. Setelah semalam adalah acara saling memaafkan layaknya lebaran, Dev meminta jatahnya. Dan, itu yang paling dikhawatirkan Dian kalau bermusuhan. Karena setelah berdamai, Dev akan lebih bersemangat memacu tubuhnya semalaman. Meskipun Dev mendominasi tapi tetap saja tubuh Dian seperti porak-poranda dan tulangnya lemas tidak bisa bergerak. Dev, sudah jam 7. Ya Tuhan, kamu sudah kesiangan. Bangunlah. Tangan kanan sang suami yang berada di dadanya terasa sangat kuat seperti tiang yang mengekang sempurna. Sejak Dian hamil, Dev tidak pernah lagi meletakkan tangannya di atas perut ibu hamil. Aku tidak masuk hari ini. Jawab Dev dengan suara berat dan malasnya. Hah? Kenapa? Kamu sakit? Dian membalikkan tubuhnya dari posisi telentang menjadi menyamping menghadap sang suami. Tangan halus dan jemari lentiknya meraba kening sang suami yang dirasanya tidak demam. Kamu tidak demam. Terus kenapa kamu tidak masuk? Dian mengernyitkan alisnya. Dev berusaha membuka matanya dan melihat sang istri yang sudah melek sempurna. Kita akan pergi liburan selama 1 minggu di Bali. Jawab Dev. Apa? Kamu tidak sedang mengigaukan? Dian hampir saja bangkit dari tidurnya kalau tidak ditahan oleh tangan kanan Dev di pinggangnya. Kita belum pernah pergi kemana-mana berdua. Pernikahan kita sangat sederhana bahkan cenderung biasa saja. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa merayakan bulan madu berdua dengan mewah, bukan? Jawab Dev sambil menempelkan hidungnya ke leher sang istri dan menghirup aroma tubuhnya yang belum mandi. Tapi, ini semua terlalu mendadak. Aku belum menyiapkan apapun. Jawab Dian di sela desahannya karena sang suami lagi-lagi dengan jahilnya menyesap lehernya yang pasti meninggalkan jejak di sana. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Pesawat dan hotel sudah siap semua. Pakaian hanya perlu waktu kurang dari 1 jam pasti beres. Lalu, kita akan berangkat jam berapa? Nanti siang pesawat jam 12, begitu turun pesawat kita langsung check-in.
Ujar Dev sambil bibirnya merayapi wajah sang istri dan berakhir di bibir yang menjadi candunya. Dian memukul-mukul dada suami mesumnya untuk menjauh dari sisinya.